Sydney kembali menjadi saksi kedahsyatan semangat supporter Indonesia. Kali ini, bukan hanya para pemain Garuda yang menjadi sorotan, tetapi juga lantunan lagu kebangsaan yang menggema di Sydney Football Stadium. Suara ribuan supporter yang menyanyikan Indonesia Raya dan Tanah Airku dengan penuh penghayatan membuat dunia terpana. Bahkan, FIFA pun tak bisa tinggal diam. Sejak pagi hari, jalanan sekitar stadion sudah dipenuhi oleh rombongan supporter yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dengan jersey merah, syal kebanggaan, serta bendera merah putih berkibar tinggi, mereka menampilkan energi luar biasa. Ada yang datang dari berbagai kota di Australia, dari Eropa, Asia, bahkan banyak yang langsung terbang dari Indonesia hanya demi satu tujuan, mendukung timnas. Lautan merah memenuhi tribun. Suara menggelegar seperti gelombang tsunami yang siap melahap siapa saja yang berani meremehkan semangat Garuda. Dari detik pertama, supporter Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penonton. Mereka adalah bagian dari pertarungan di lapangan. Sorakan Indonesia mulai menggema, semakin lama, semakin membahana, hingga membuat stadion terasa bergetar. Suasana stadion memanas. Bukan hanya karena pertandingan sengit di lapangan, tetapi juga karena aksi luar biasa dari supporter Indonesia. Fenomena unik terjadi saat beberapa warga Australia yang awalnya berada di tribun pendukung tim tuan rumah, justru berbondong-bondong pindah ke area yang dipenuhi oleh supporter Garuda. Apa yang membuat mereka tergoda untuk bergabung? Jawabannya ada pada energi luar biasa yang dipancarkan supporter Indonesia. Dari awal hingga akhir pertandingan, yel-yel lantang, nyanyian penuh semangat, dan koreografi yang menggugah membentuk atmosfer yang tak tertandingi. Seorang supporter Australia yang terpesona mengaku, "Ini gila, saya belum pernah melihat dukungan seperti ini. Supporter Indonesia seakan tidak pernah kehabisan energi. Saya merasa lebih seru berada di sini daripada di tribun kami sendiri." Momen ini membuktikan bahwa semangat Garuda bukan sekadar kebanggaan nasional, tetapi juga kekuatan yang mampu menghipnotis siapapun yang merasakannya. Hasil pertandingan mungkin belum sesuai harapan, tetapi satu hal yang pasti, supporter Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bagaimana arti dukungan sejati. Di tribun pers, reporter dunia terpana. Salah satu jurnalis asal Australia yang awalnya mengira atmosfer akan biasa saja, mendadak terdiam dengan raut wajah tak percaya. "Ini gila. Saya pikir sedang meliput laga final Piala Dunia," tulisnya dalam laporan media Australia yang langsung viral di negaranya. Mereka tak pernah menyangka bahwa di tanah mereka sendiri, suara dari tribun bisa sedahsyat ini. Tak hanya itu, beberapa jurnalis asing bahkan mengaku kesulitan untuk mendengar rekan di sebelah mereka karena gelombang suara yang begitu memekakan. "Saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Supporter Indonesia benar-benar level dunia," ujar seorang reporter asal Eropa. Dukungan luar biasa ini bukan hanya mengangkat semangat para pemain, tetapi juga mengirimkan pesan ke seluruh dunia bahwa dimanapun Garuda bertanding, stadion akan berubah menjadi benteng merah, tempat di mana suara dan semangat tak bisa dibendung. Sydney Football Stadium telah merasakannya. Dunia pun kini tahu, supporter Indonesia adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan.
Garuda tak terbang tinggi, tapi supporter Indonesia tetap menggema. Stadion masih bergemuruh. Sorakan Garuda di dadaku tetap menggema, meski skor di papan tak berpihak pada Indonesia. Ribuan supporter yang memenuhi tribun tak peduli dengan hasil akhir. Bagi mereka, mendukung timnas adalah soal kebanggaan, soal harga diri. Dari menit pertama hingga peluit panjang, semangat tak pernah pudar. Meskipun timnas belum memberikan hasil yang maksimal, tribun tetap bergelora. Media Australia terkejut dengan loyalitas ini. Di negara lain, supporter mungkin akan kecewa dan pergi lebih awal. Tapi supporter Indonesia, mereka justru semakin lantang. Tak hanya itu, teriakan Shin Tae-yong, Shin Tae-yong menggema di seluruh sudut stadion Sydney. Bak nyanyian perang yang menggetarkan jiwa dan membakar semangat para pemain di lapangan. Ribuan supporter Garuda dengan penuh antusiasme meneriakan nama sang mantan pelatih sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi, kerja keras, dan transformasi yang telah ia bawa bagi timnas Indonesia. Meski tak lagi menahkodai, skuad Garuda, warisan Shin Tae-yong tetap tertanam kuat dalam hati para penggemar yang mengenangnya sebagai sosok revolusioner yang telah mengubah wajah sepak bola Indonesia di kancah internasional. Indonesia sejatinya memulai laga dengan cukup baik. Timnas Indonesia langsung menekan sejak menit awal dan mendapat hadiah penalti di menit ke-6 setelah Rafael Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Sayangnya, penalti yang dieksekusi Kevin Dix gagal berbuah gol. Bola sepakannya membentur tiang gawang, membuat peluang emas Indonesia terbuang percuma. Dengan harapan tinggi, para pendukung Garuda harus menelan pil pahit. Dari tribun hingga layar kaca, ekspresi kecewa tergambar jelas. Ada yang terdiam dengan kepala tertunduk, ada yang menggenggam rambut frustrasi, bahkan tak sedikit yang berteriak kecewa. Momentum ini menjadi titik balik bagi Australia yang perlahan-lahan mulai menekan balik. Gol demi gol bersarang di gawang Indonesia yang dikawal Martin Paes. Satu-satunya gol hiburan bagi Indonesia lahir dari kaki Oleh Romeni di babak kedua. Meski hasilnya mengecewakan, Kluivert menegaskan bahwa ia tidak kecewa dengan permainan timnya, melainkan lebih kecewa karena hasil akhir yang tak berpihak. Menurut Patrick Kluivert, jika Kevin Dix berhasil mencetak gol dari titik penalti, jalan dan hasil pertandingan Australia versus Indonesia mungkin akan berbeda. Pelatih timnas Indonesia menilai para pemainnya telah tampil layaknya kawanan singa saat melawan tuan rumah Australia dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kalah telak, Jai Itzes dan kawan-kawan sudah tampil baik. Tim Garuda kalah 1-5 dari Australia pada laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium. Namun, Kluivert menegaskan bahwa timnya akan segera bangkit dan bersiap menghadapi Bahrain pada 25 Maret mendatang. Kami harus bekerja keras dalam 4 hari ke depan dan berusaha mendapatkan hasil yang lebih baik melawan Bahrain. Tapi pertama-tama, kami perlu menganalisis kekalahan ini dan belajar dari kesalahan, pungkasnya. Indonesia kini harus berjuang ekstra keras untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Kekecewaan memang ada, tetapi itu tak akan memadamkan semangat yang telah berkobar di dada setiap pendukung Garuda. Ini bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang. Hari ini mungkin belum menjadi milik kita, tetapi esok hari kita akan kembali, lebih kuat, lebih siap. Teruslah mendukung, teruslah berdoa, karena bersama kita akan bangkit. Garuda di dadaku.